Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang retorika dan kekeliruan penalaran. Anggota kelompok kami ada Dadang Hernowo 150097, Sadam Laksito 150098, Tegar Satria 150111, Panji Ananto 150135. Retorika mengacu pada pembelajaran tentang studi komunikasi yang digunakan mempengaruhi dan meyakinkan orang lain atau disebut persuasif. Komunikasi di atas termasuk kategori yang digunakan ketika tujuan utamanya adalah mempengaruhi kepercayaan sikap. Menurut Aristoteles, retorika adalah the faculty of sharing on any situation, the available means of persuasive, yang artinya kemampuan untuk melihat seperangkat alat tersebut yang tersedia untuk mempersuasi. Yang kedua ada elemen pokok retorika: komunikator, pesan, dan audiens. Elemen pokok retorika ada 3. Yang pertama adalah komunikator yang memiliki etos kredibilitas untuk memperjuangkan kebenaran, appearance, penampilan, eloquence, dan kelancaran bicara. Yang kedua ada pesan atau musik, yaitu untuk informasi, argumentasi, penjelasan, bukti-bukti, dan struktur pesan yang efektif, mempunyai alur mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Dan ketiga adalah audiens yang berkaitan dengan keyakinan, nilai, pengetahuan, dan pengalaman yang membuat adanya koneksi antar komunikator dan audiens. Selanjutnya jenis-jenis retorika. Yang pertama ada retorika veronsik, adalah jenis retorika yang berkaitan dengan pengadilan, pembicaraan fokus pada keputusan pengadilan, berkaitan dengan keadaan di mana pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari khalayak. Contoh retorika forensik yaitu seni berbahasa yang digunakan oleh seorang hakim dalam menimbang keputusan tentang salah atau tidak seorang tersangka dalam perkara yang disidangkan dilihat dari perbuatan di masa lalu. Selanjutnya ada retorika epidektik, adalah jenis retorika yang berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Pidato epidektik sering disebut juga pidato seremonial. Pidato jenis ini disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan. Pidato jenis ini berfokus pada isu-isu soal yang ada pada masa sekarang. Selanjutnya ada retorika deliberatif, jenis retorika yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah. Retorika ini yang menentukan tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Pidato ini sering disebut juga dengan pidato politis. Pidato deliberatif berorientasi pada masa waktu yang akan datang. Contohnya pidato yang disampaikan oleh calon ketua partai dalam kampanye. Selanjutnya ada retorika demonstratif, adalah jenis retorika yang mengembangkan wacana yang dapat memuji dan menghujat. Pada umumnya retorika menerapkan retorika demonstratif untuk mempengaruhi khalayak. Selanjutnya ada kesalahan dalam penalaran. Penalaran suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga menjadi suatu kesimpulan. Salah nalar, kesalahan pada cara penarikan kesimpulan dalam proses berpikir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah retorika dalam penalaran. Retorika merupakan kesenian untuk berbicara baik
yang dicapai berdasarkan talenta dan keterampilan teknis yang digunakan dalam proses komunikasi. Kesenian berbicara ini bukan hanya berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, padat, dan mengesankan. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat dan daya pembuktian, serta penilaian yang tepat. Retorika modern merupakan gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan berbicara. Oke, selanjutnya adalah indikator kesalahan Newman. Indikator kesalahan Newman ada 5. Yang pertama, kesalahan dalam membaca soal. Yang kedua, kesalahan dalam memahami soal. Yang keempat, kesalahan dalam transformasi proses. Yang kelima, kesalahan dalam keterampilan proses. Dan yang terakhir, kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir. Selanjutnya ada macam-macam kesalahan dalam penalaran. Yang pertama adalah deduksi yang salah. Deduksi yang salah merupakan salah nalar yang amat sering dilakukan orang. Hal ini terjadi karena salah mengambil simpulan dari suatu silogisme dengan diawali oleh premis yang salah atau tidak memenuhi syarat. Yang kedua, generasi terlalu luas. Salah nalar ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generasi tidak seimbang besar generalisasi itu sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Yang selanjutnya, analogi yang salah. Salah nalar dapat terjadi apabila orang yang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi lain. Yang selanjutnya, argumentasi bidik orma. Salah nalar jenis ini adalah salah nalar yang disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Dengan kata lain, sesuatu itu selalu dihubungkan dengan orangnya. Selanjutnya, pemilihan terbatas pada dua alternatif. Salah nalar ini dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak dapat dengan pemilihan itu atau ini. Selanjutnya, penyebab yang salah nalar disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran maksud. Orang tidak menyadari bahwa yang dikatakannya itu adalah salah. Selanjutnya, meniru-niru yang sudah ada. Salah nalar yang berhubungan dengan anggapan bahwa sesuatu itu dapat kita lakukan kalau atasan kita melakukan itu. Yang terakhir adalah penyamarataan para ahli. Salah nalar ini disebabkan oleh anggapan orang tentang berbagai ilmu dengan pandangan yang sama. Hal ini akan mengakibatkan kekeliruan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.